Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulfa Salsabila dari Pendidikan IPS kelas 3A Angkatan 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini aku akan menjelaskan era Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali atau kebangkitan kembali. Renaissance adalah istilah untuk perubahan di masyarakat, hukum, dan pemerintahan dalam ilmu pengetahuan, filosofi, dan agama dalam kesusastraan dan seni yang mengubah peradaban abad pertengahan menjadi peradaban zaman modern. Renaissance bermula di kota Florence, Italia yang demokratis, industrial, dan kaya. Kemudian, penyebab lahirnya Renaissance yang pertama, munculnya banyak kelas menengah baru. Adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, dan penemuan mesin cetak. Pengaruh peradaban Islam pada lahirnya Renaissance. Kekhalifahan Abbasiyah yang kemudian menempatkan pusat pemerintahannya di Baghdad berkembang pesat dan berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Di bawah pemerintahan Harun al-Rashid, Bani Abbasiyah mengalami puncak keemasan. Berbagai cabang ilmu pengetahuan berkembang pesat. Banyaknya universitas-universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Cordova, Granada, dan Andalusia. Masa keemasan Islam ini berbarengan dengan The Dark Age di negeri barat. Pada saat itu, banyak orang-orang Kristen yang menuntut ilmu di universitas Islam. Ketika peradaban Islam mulai mundur, diikuti dengan cara pandang umatnya yang sempit, dunia barat atau Eropa mulai bangun dan beramai-ramai menerjemahkan karya-karya ilmuwan Islam ke dalam bahasa Latin dan mengkajinya. Tonggak awal kebangkitan Eropa, Renaissance, sedikit banyak lahir atas pengaruh Averroisme atau Ar-Rasyidiyah yang menyatakan bahwa agama sama sekali tidak bertentangan dengan filsafat, ajaran agama, dan inti filsafat, dan atas pengaruh penerjemahan karya-karya ilmiah ilmuwan Islam ke dalam bahasa Latin. Hubungan Renaissance dengan lahirnya masa Aufklärung atau Enlightenment di Eropa. Pada abad ke-18, pemikiran filsafat diliputi oleh suatu masa bernama Aufklärung yang memiliki arti pencerahan dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris, ini diartikan sebagai Enlightenment. Sejak era Renaissance, keyakinan akan kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia sudah disadari. Meskipun demikian, secara umum umat manusia hanya berhasil melahirkan perkembangan dalam bidang humaniora seperti filsafat, politik, seni, sastra, hukum, dan semacamnya. Belum adanya perubahan yang signifikan dalam hal kesejahteraan secara ekonomi hingga akhirnya seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant, berani menyerukan slogan Sapere Aude, yang artinya beranilah berpikir sendiri. Dengan berani berpikir sendiri, manusia akan sejahtera dan bahagia. Itulah yang disebut optimisme pencerahan. Periode Aufklärung telah banyak membawa perubahan pola pikir manusia. Manusia mulai menggunakan akalnya untuk meneliti secara kritis segala sesuatu dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.